Nomor 8 tahun 2010. PPT, Peraturan PPATK. Perkap PPATK nomor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Satu persatu boleh ditampilkan untuk wajahnya dulu terlebih dahulu. Halo, selamat siang dengan Pak Widodo. Boleh Selamat ditampilkan. siang, Bu. Mohon maaf, Bu. Kamera di laptop saya nggak bisa berfungsi, Bu. Jadi nggak bisa menampilkan wajah saya, Bu. Oh iya, baik Pak. Lalu dengan maaf dengan Mbak atau Bapak ini yang Oktri. Lalu di sini ada Ibu Rani dan Bapak Yusuf. Mungkin boleh ditampilkan dulu wajahnya biar kita saling mengenal. Baik, saya buka saja. Selamat siang semua peserta pelatihan dari Basic Anti Money Laundry. Sebelumnya perkenalkan saya Dias sebagai moderator kelas online pelatihan anti money laundering ya. Eh, di sini kita untuk pelatihan basic anti money laundering. Hmm, ini sudah hadir semua ya. Eh, Bapak dari PT Jabar sudah hadir ya Bapak Faris. Hadir, Bu. Iya, terima kasih Bapak Faris. Siap, Bu. Oke, untuk pertama kita akan putar video dari profil PT Jabar Mitra Utama dulu ya.
PT Jabar Mitra Utama berkomitmen menyediakan layanan pelatihan dan sertifikasi yang terintegrasi. Kami tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memastikan peserta benar-benar siap menghadapi tantangan nyata di dunia kerja. Melalui berbagai program pelatihan, kami membantu perusahaan, instansi maupun individu dalam meningkatkan kompetensi, membangun sistem manajemen yang kuat, serta mendapatkan pengakuan dari lembaga sertifikat resmi. Nah, apa aja sih program pelatihan yang kami sediakan? Cara melihat berbagai macam pelatihan yang kamu sediakan melalui website Jabar Mitra Utama. Pertama-tama kalian cari jabarmitrautama.co.id di Google. Lalu pilih bagian e-learning, pilih salah satu antara umum dan membership. Kalau kalian pilih umum, kalian akan menemukan pelatihan OTP atau Occupation Training Program. Kalau kalian pilih membership, kalian akan masuk ke dalam halaman seperti ini. Pencet lalu pilih ingin melihat pelatihan TTP, WTP atau STP. Nah, program pelatihan yang kami sediakan itu yang pertama ada WTP. WTP atau Weekly Training Program adalah pelatihan singkat selama 4 jam dengan pengujian berbasis multiple choice. Program ini menjadi syarat untuk mengikuti topik training program atau TTP. Nah, TTP itu adalah program yang berlangsung selama 1 hari atau 8 jam pelajaran. Peserta diuji dengan tugas individu berbasis assignment. Program ini menjadi syarat untuk mengikuti Occupation Training Program atau OTP. OTP itu adalah program berdurasi 2 hari atau 16 jam pelajaran. Pelatihan ini berbasis pekerjaan dengan pengujian secara tim dan hasil dinilai langsung oleh atasan peserta. Selanjutnya ada STP. STP atau Standard Training Program adalah pelatihan berbasis standar internasional dan nasional. Program ini berlangsung 2 hari dan memiliki 6 tingkatan. Yang pertama ada awareness training, lalu understanding dan implementation, lalu documented information, risk-based, internal audit yang terakhir, family tree ISO, dan comparing other standard. Selanjutnya ada camp training program, merupakan kegiatan diskusi panel bersama para ahli selama 2 hari. Peserta membahas isu terkini, menghasilkan karya ilmiah, dan karya tersebut akan dibukukan serta dibagikan ke sivitas akademika, praktisi, konsultan, dan asosiasi profesi. Nah, selain pelatihan, PT Jabar Mitra Utama juga menyediakan program sertifikasi. Kami bekerja sama dengan lembaga sertifikasi resmi baik nasional maupun internasional. Sertifikasi nasional meliputi Kementerian Ketenagakerjaan, BNSP, dan SDM. Sertifikasi internasional meliputi IRCA, API, NEBOSH, dan OSHA. Dengan sertifikasi ini, peserta memperoleh pengakuan resmi yang berlaku di tingkat nasional dan internasional. Nah, PT Jabar Mitra Utama melayani pelatihan di berbagai bidang manajemen, yaitu sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, sistem manajemen risiko, sistem manajemen keamanan pangan, sistem manajemen keamanan informasi. Lalu dilanjut sistem manajemen bisnis berkelanjutan, sistem manajemen anti penyuapan, sistem manajemen dokumen, sistem manajemen energi, sistem manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir sistem manajemen bencana. Semua bidang ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, menjaga kualitas, serta memperkuat daya saing. Dengan pengalaman tenaga ahli profesional serta kerjasama dengan lembaga sertifikat resmi, PT Jabar Mitra Utama adalah mitra yang tepat untuk pengembangan sumber daya manusia. Bersama kami, wujudkan kompetensi unggul, berintegritas, dan siap menghadapi persaingan global. Ya, barusan adalah cuplikan video profilnya PT Jabar Utama ya. Baik, untuk selanjutnya kita coba berkenalan dulu dengan pemateri hari ini. Boleh diperkenalkan dari PT Jabar Mitra Utama, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Salman Al-Farisi. Saya trainer dari PT Jabar Mitra Utama untuk basic anti money laundering yang sebenarnya ini masuk cakupan dari
ISO 37001, yaitu sistem manajemen anti penyuapan, gitu ya. Nah, untuk profil itu saya sudah menyerahkan ke PT Jabar Mitra Utama dalam bentuk video. Nanti mungkin akan dibantu oleh Ibu Dias untuk menayangkan video profil saya. Oke, baik. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Untuk detailnya bisa dilihat di dalam video. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Saya kembalikan ke Ibu Dias. Baik, terima kasih Bapak Faris. Saya akan coba memutarkan video profil tentang trainer hari ini. Mohon ditunggu sebentar. Halo, perkenalkan nama saya, Daniel Shailendra Linadu Salman Al-Farisi. Berikut adalah pendidikan yang pernah saya jalani. Pertama, Bachelor Degree of Metallurgical Engineering. 2. Master Degree of Mechanical Engineering. 3. Master Degree of Business Management. Saya adalah founder dari PT Jabar Mitra Utama dan QHSS Indonesia. Berikut adalah kemampuan mengajar yang saya miliki. Corrosion Engineer Upgrade Institute, Safety Management Health and Safety Authority, Emergency Management MASI, University of New Zealand. Hazop Leader Badan Nasional Sertifikasi, Profesi BNSP, The Human Body Assumption Flinder, University, Climate Change Macquarie University, Sydney, Australia. Understanding Common Disease, Wollongong University, Legislation and Risk Assessment Health and Safety Authority, Physical Hazard Health and Safety Authority, Psychosocial Hazard Health and Safety Authority, Safety Instrument System and Safety, Integrity Level Oil dan Gas Engineering School. Organisasi profesional, Japan Welding Engineer Society Welding Engineering, ISO 14731 JSZ 3410 WES ke 8130, International Register of Certified Auditors, GSI Halle German for Non-Destructive Testing 5 Method, DIN N473 ISO N9712, Indonesian Corrosion Association, Perhimpunan Ergonomi Indonesia, Quality Health Safety Security and the Environment QHSSE Indonesia, Human Capital Indonesia, Masyarakat Profesi Proteksi Kebakaran, Indonesia MP2KI. Berikut adalah bidang yang saya tangani. Hazard Management System, Risk Management System ISO 31000, Issues Management System, Environmental Management System ISO 14001, Crisis Management System, Disaster Management System, Quality Management System ISO 9001, Occupational Health and Safety Management System ISO 45001, Energy Management System ISO 50001, Food Safety Management System ISO 22001, Anti-Bribery Management System ISO 37001, Project Management System ISO 21500, Corrosion Inspection, Welding Inspection, Non-Destructive Testing, Valve Inspection, Defensive Driving. Saya adalah auditor bersertifikasi IRCA International Registered Certified of Auditor dan PHB. Saya adalah auditor ISO 37001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 14001, 9001 dan 45001. Saya juga adalah konsultan risk management, business continue, compliance management.
bikin waktu ngemil jadi lebih seru. Baik, kita sudah tampilkan ya profil trainer kita dengan Pak Faris dari PT Jabar Mitra Utama. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Bapak Faris untuk memberikan materi pada hari ini. Silakan Pak Faris. Oke, baik. Terima kasih Bu Dias. Boleh izin share ya terkait dengan yang sudah ada. Sebelumnya mungkin saya pengen tahu dulu untuk apa Bapak-bapak, Ibu sekalian dari institusi mana, saat ini aktivitasnya apa, lalu mengapa Bapak Ibu mengambil eh, basic anti money laundering ini gitu ya. Karena memang di Indonesia itu eh, jarang yang ngambil eh, apa materi-materi yang seperti ini. Biasanya kalau yang ramai itu K3, lingkungan gitu. Quality. Nah, ini anti suap itu jarang biasanya. Nah, saya pengen tahu alasannya kenapa Bapak Ibu ingin mengambil bidang apa materi ini gitu ya. Mulai dari Pak Kelik Widodo mungkin bisa disampaikan Pak nama, asal institusi dan alasan mengapa mengambil pelatihan ini gitu ya Pak. Silakan, yuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, nama saya Geli Widodo. Eh, saya bekerja sebagai painting inspektor untuk PT Suara Indonesia. PT Suara Indonesia, tapi saya ditempatkan di ini di Pertamina Hulu Mahakam. Jadi saya mengikuti pelatihan ini untuk menambah wawasan untuk pembahasan saya karena di tempat saya bekerja juga kita sudah istilahnya juga ada e-learning ya untuk masalah SMAP, masalah fraud awareness. Ini ya untuk menambah wawasan aja. Oke, Pak Kelik. Jadi ya kita biar wawasan lebih apa sih hubungannya antara SMAP, basic money laundering, terus fraud awareness. Itu ya, itu apakah satu kesatuan, apakah itu bisa terpisah-pisah atau seperti apa? Oke, Oke, terima baik kasih Pak itu aja Kelik. dari saya. Terima Terima kasih kasih. Pak Kelik. Oke, jadi Pak Kelik di ini ya, di apa? Di Pertamina Hulu Mahakam ya, Iya, painting inspector. Jadi nggak apa-apa ya Pak Kelik iya. belajar. Nih Pak Kelik ini sama nih, sama saya apa engineering punya, tapi belajar-belajar tentang apa ya ilmu penyuapan itu pasti erat kaitannya sama sama keuangan, hukum gitu Pak. Jadi nanti agak sedikit melenceng nggak apa-apa ya Pak Klik ya dari bukan bukan scientific hitung-hitungan Pak. Bukan Ah, ngitung enggak. ketebalan coating thickness gitu Pak Klik. Iya, enggak. Oke. Menambah wawasan di luar Nah, spesifikasi apa tapi di spesialisasi. Pertamina Hulu Mahakam itu ya sudah smart ya Pak Klik ya. Enggak, Oke kalau gitu. enggak. Udah punya Makanya whistle blowing system juga ya. ya ada. Oke, baik kalau gitu. Berarti nggak baru-baru amat lah ya. Pak Klik udah punya gambaran lah tentang sistem manajemen anti penyuapan gitu ya Pak Klik ya. Ya, ya Oke. sedikit-sedikit lah. Oke, baik Pak Klik. Terima kasih Pak Klik. Baik. Selanjutnya boleh dari Ibu Rani Widianti. Silakan yuk Bu Rani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Widianti. Saya mahasiswa dari Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya ikut pelatihan ini karena pengen nambah wawasan dan penasaran aja sih ini tentang apa kayak gimana gitu. Oke, baik. Eh, Mbak Rani berarti masih kuliah ya? Ya, bentar.
lagi selesai lah, insya Allah. Semester selesai. Udah skripsinya udah kelar berarti. Eh, ya, Atau tinggal nunggu sidang atau sidangnya sudah? sudah sih, Oke. tapi masih Kalau boleh tahu masih jurusan apa, Mbak Rani? kimia. Oh, teknik kimia. Oke. Ini eh apa belajar tentang anti money laundering ini eh nggak ngitung-hitungan kok. Jadi bisa rileks sedikit nanti Mbak Raninya. Oke. Terima kasih ya Mbak Rani. Ya. Baik, sekarang kita ke Ibu Oktri. Silakan Ibu Oktri. Yuk, perkenalkan diri. Halo, Halo, Ibu Oktri. maaf Iya, Pak, silakan. suara saya terdengar? Jelas, Bu. Terdengar jelas. Nah, eh, Halo, Bu Oktri. Tadi terdengar jelas ya, tapi tiba-tiba hilang. kembali Pak. Ya, tadi hilang Bu Oktri. Boleh diulang, Ibu Oktri? Eh, sekarang udah terdengar Pak? Sudah, Bu? Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Selamat Ibu siang. semua. Eh, maaf ya Pak, saya masih off kamera karena Iya, hilang lagi sinyalnya, Bu. Bu Oktri suaranya hilang lagi. halo. Iya, dah. Nah, Ini ada lagi, Bu. eh, maaf ya Pak jaringannya. Gak apa-apa, Ibu. Baik. Boleh, yuk, Iya Bu. ya. Ibu Oktri. Tadi baru ucap salam Eh, doang, Bu. Habis itu hilang. ya Pak, saya ini dari Pekanbaru Pak, Oh, wow. Riau. Mm-mm. Heeh. Saya sebenarnya di sini sebagai dosen praktisi. Sebelumnya saya juga pernah bekerja di rumah sakit, Oke. sekaligus juga mengajar juga, Mm-mm. dan pernah di salah satu perusahaan tambang yang ada di sini, Pak, tambang batu bara. Nah, Oke. eh, di rumah sakit saya biasanya itu hampir mendekati ngurus proyek terkait dengan oil and gas, yaitu seperti CESM dan kerjasama, kontrak kerjasama. Dan Mhm. juga kalau di kita itu saya bagian khususnya kalau di rumah sakitnya saya bagian keuangan. Oh, saat ini Ibu kelola bagian keuangan ya? Iya, Pak. Oke, baik. Kayak audit keuangan berarti udah sering ya, Bu Oktri ya? Audit keuangan, terus bikin laporannya, Pak. Nah, tapi pernah ada audit forensik gitu, audit forensik for accounting. Audit forensik for accounting dari luar yang audit kita, Pak. Jadi Oke, saya preparationnya aja, oke, gitu, oke, Pak. oke. Pihak luar ya, pihak ketiga ya, yang audit ya, Bu. Pihak ketiga, Pak. Benar, Iya, Pak. buat impartiality. Mm-mm. Oke, baik. Terima kasih Ibu Oktri. Eh, Baik, ini pasti sangat erat kaitannya ya, money laundering nih dengan orang keuangan gitu. Jadi pasti nanti sedikit banyak nanti kita bisa saling bertukar informasi, tukar pengalaman ya Bu Oktri terkait bagaimana kita mengelola sistem keuangan perusahaan supaya terhindar dari yang namanya pencucian uang ini, gitu ya. Oke, terima baik, kasih Bu Pak. Oktri. Ya. Baik, Kak. Baik, sekarang kita lanjut ke Pak Yusuf. Yuk, Pak Yusuf silahkan. Iya, nggak apa-apa Pak Yusuf. Sama suaranya juga. Baik. Oke. Pak Yusuf dari, saya bacain aja berarti ya. Pak Yusuf dari Windows Spectera, Jakarta Selatan.
Divisi HSE. Oke. Berarti safety nih, orang-orang safety. Baik. Nah, alasannya Pak Yusuf mengambil ini basic anti money laundering apa, Pak? Kan dari HSE agak loncat tuh. Nah, kenapa tuh Pak Yusuf ambil ini gitu? Masih ada kok, Mas mau belajar saya. Oke. Jadi ini motif pribadi nih ya, berarti untuk pembelajaran diri. Siap-siap. Oke. Kalau gitu, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Mudah-mudahan ilmunya nanti bisa berguna ya buat kita semua sama-sama. Yang perlu dilimitasi saat ini em, kita baru membahas tentang basicnya dulu, gitu ya. Nah, jadi di Jabar Mitra Utama itu ketika kita mau mengambil bedanya dengan perusahaan-perusahaan lain itu, jadi di Jabar Mitra Utama itu Bapak Ibu sekalian bisa mengambil satu materi atau satu trainingan ketika trainingan yang lain itu sudah diambil gitu. Artinya kita di sini benar-benar untuk yang namanya apa silabusnya, untuk yang namanya kurikulumnya gitu ya, itu dibuat dan dikelola secara sistematik dari internal PT Jabar Mitra Utama itu sendiri gitu ya. Sehingga eh, untuk stratifikasi keilmuannya bisa diketahui, Bapak bisa ngambil eh, A kalau sudah ambil yang B misalnya gitu. Nah, seperti itu contohnya. Jadi ini basic untuk anti money laundering ketika nanti Bapak Ibu sekalian nanti mengambil jalurnya yang lain tentang money laundry gitu. Nah, basicnya dulu nih untuk diketahui. Nah, Bapak Ibu sekalian kan sudah daftar ya, sudah daftar, sudah diverifikasi dan sudah memiliki akun. Jadi Bapak Ibu bisa masuk nih. Caranya seperti ini. Oke, saya demonstrasikan. Terlihat tidak Bapak Ibu sekalian? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Oke. Nah, seperti tadi di video yang disampaikan gitu ya dari PT Jabar Mitra Utama, Bapak Ibu sekalian nanti masuk nih. Kan Bapak Ibu sudah punya akun gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke e-learning. Nah, kebetulan karena ini WTP, WTP itu masuknya di membership. Nah, kita klik ke membership. Oke. Lalu di sini kita klik WTP-nya. Nah, nah, di sini kan ada masuk ke pelatihan ya. Kita masuk ke pelatihannya. Karena Bapak Ibu sekalian sudah apa namanya? Sudah membuat account gitu. Lalu di kolom search ini ketik aja money laundering misalnya. Nah, jadi nextnya Bapak Ibu nih kelihatan ya, ada yang namanya trade based money laundering. Jadi untuk ngambil trade based Bapak Ibu harus sudah dulu nih ngambil basic anti money laundering gitu. Nah, seperti tadi saya bilang gitu ya. Oke, lalu kita masuk ke basic. Nah, di sini ada modulnya dan ada videonya dan di sini ada kriteria unjuk kerjanya. Jadi Bapak Ibu kalau mau apa namanya mau untuk mendapatkan sertifikatnya Bapak Ibu memenuhi kriteria unjuk kerjanya. Jadi bisa di-download kriteria unjuk kerjanya lalu kirimkan buktinya gitu ya dari ada yang diminta
dari kriteria unjuk kerja ini gitu. Oke? Nah, sekarang kita masuk nih ke materinya gitu ya. Materinya di sini kita klik, boleh cuma hanya sekedar bisa baca. Kebetulan kalau yang pakai handphone bisa menghemat, tinggal baca aja. Tapi kalau pembelajar audio, nah ini bisa, kan tipe gaya belajar itu ada visual, audio, terus dan kinestetik ya, sama taktil. Nah, kalau yang pembelajar audio bisa lewat videonya ini. Kita klik. Lalu nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan materinya gitu ya sampai selesai. Di dalam kolom deskripsi di dalam kolom deskripsinya itu ada sebuah pertanyaan dan Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan tersebut di kolom komentar nantinya ya. Gitu. Oke, baik. Sampai di sini clear ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau gitu sekarang saya putarkan materinya dan kita simak sama-sama. Sudah siap Bapak Ibu dengan catatannya? Oke, baik ya. Saya putarkan materinya. Pelatihan basic anti-money laundering, dasar money laundering, dan regulasi AML. Definisi money laundering, pencucian uang, money laundering, adalah proses menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana atau aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Tindakan ini bertujuan untuk mengaburkan jejak uang hasil kejahatan seperti korupsi, narkotika, perdagangan manusia, penipuan, atau terorisme, sehingga pelaku dapat menggunakan dana tersebut tanpa dicurigai oleh otoritas hukum. Definisi money laundering. Tahapan pencucian uang. Proses pencucian uang umumnya terdiri dari 3 tahap utama. 1. Placement, penempatan. Dana ilegal dimasukkan ke dalam sistem keuangan, misalnya melalui setoran tunai ke bank, pembelian barang mewah, atau investasi awal dalam bisnis. 2. Layering pelapisan. Dana dipindahkan melalui serangkaian transaksi kompleks untuk menyamarkan asal-usulnya, seperti transfer antar rekening, penggunaan perusahaan cangkang, atau transaksi lintas negara. Ketiga, integration, integrasi. Dana yang telah dibersihkan digunakan kembali dalam kegiatan ekonomi legal, seperti pembelian properti, investasi, atau pembiayaan bisnis, sehingga tampak sah. Undang-Undang dan Regulasi AM pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan landasan hukum utama dalam penanganan pencucian uang di Indonesia, menggantikan Undang-Undang 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang 25 Tahun 2003, disesuaikan dengan standar internasional FATF. Revised 40+9 Recommendations, termasuk perluasan lingkup pelapor, seperti pedagang perhiasan dan kendaraan. Kedua, UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme, melengkapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 secara substansial dengan fokus pada aspek pencegahan pendanaan terorisme. Ketiga, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan OJK sebagai otoritas pengatur di sektor jasa keuangan, termasuk dalam penerapan kebijakan EPU, PPT Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Undang-Undang dan Regulasi AML, Peraturan Pelaksana dan Pelengkap Peraturan Pemerintah PP Nomor 2 Tahun 2016 tentang tata cara penyampaian data oleh instansi pemerintah atau swasta dalam rangka TPPU-OJK. PP Nomor 43 Tahun 2015 mengatur siapa saja yang wajib melapor pelapor dalam mekanisme AML-OJK. Peraturan Presiden Perpres Nomor 6 Tahun 2012
membentuk Komite Koordinasi Nasional, Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Komite TPPU, yang kemudian diperbarui oleh Perpres nomor 117 tahun 2016, 4 Peraturan OJK Pasar Modal, POJK nomor 22, POJK titik 04 2014 tentang prinsip mengenal nasabah KYC, Industri Keuangan Non-Bank IKNB, POJK nomor 39, POJK titik 05 2015 untuk penerapan program APU, PPT, Peraturan PPATK, Perka PPATK nomor 1 tahun 2021, Tata cara pelaporan transaksi mencurigakan, dan lainnya melalui aplikasi Gomel. Perka PPATK nomor 11 tahun 2021, Sistem Informasi Pendanaan Terorisme, lengkap dengan sanksi administratif. Perka PPATK nomor 1 tahun 2025, mencabut peraturan perihal kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan TPPU. Undang-Undang dan Regulasi AML. Peraturan Bank Indonesia BI, PBI nomor 10 tahun 2024. Aturan terbaru APUPP, TPP-SPM, bagi pihak yang diawasi BI. Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI nomor 15 tahun 2025, mengatur Customer Due Diligence CDD, pengawasan berbasis risiko, serta penerapan sanksi administratif denda harian, denda perlaporan, dan sebagainya. XT, Struktur Pengelolaan dan Koordinasi, PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, berperan sebagai FIU Financial Intelligence Unit yang menerima, menganalisis, dan meneruskan laporan transaksi mencurigakan kepada penegak hukum. Komite TPPU dibentuk melalui Perpres, berfungsi sebagai koordinasi nasional lintas lembaga BI, OJK, Kejaksaan, Polri, Kementerian, BNN, dan sebagainya dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang. Apa itu FATF 40 Recommendation? FATF Financial Action Task Force merilis 40 rekomendasi yang menjadi kerangka kerja komprehensif bagi negara-negara dalam membangun kebijakan dan tindakan anti-money laundering AML dan countering the financing of terrorism CFT. Yang efektif, rekomendasi ini mencakup mekanisme hukum, pengawasan institusional, pencegahan, transparansi, serta kerjasama internasional. Rekomendasi ini dibagi menjadi 7 area fokus utama: AML, CFT, Policies and Coordination, Money Laundering and Confiscation, Terrorist Financing and Financing of Proliferation, Preventive Measures, Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Arrangements, Powers and Responsibilities of Competent Authorities and Institutional Measures, International Cooperation. Apa itu FATF 40 Recommendations? Rincian per rekomendasi 1-40. 1. Assessing risks and applying a risk-based approach. 2. National cooperation and coordination. 3. Money laundering offense. 4. Confiscation and provisional measures. 5. Terrorist financing offense. 6-8. Targeted financial sanctions, issues related to non-profit organizations. 9-11. Institution-level measures. CDD record keeping. 12-16. Political exposure correspondent, banking, wire transfers, internal controls. 17-23. Additional preventive measures. DNFPP's designated non-financial businesses and professions. 24-25. Transparency, beneficial ownership. 26-32. Institutional powers, supervision, FIU, law enforcement. 33-34. Statistics, guidance, and feedback. 35-40. Sanctions, mutual legal assistance, and other international cooperation. CFATF. CFATF GEFIC. Apa itu FATF 40 Recommendations? Di konsep dan implementasi risk-based approach RBA, negara dan lembaga keuangan harus menilai risiko dan menerapkan langkah mitigasi sesuai kebutuhan. Customer Due Diligence CDD dan Beneficial Ownership. Verifikasi identitas serta transparansi pemilik manfaat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan struktur bisnis.
reporting suspicious transactions, lembaga keuangan wajib melaporkan transaksi mencurigakan kepada Financial Intelligence Unit FIU dengan prosedur yang sesuai. International cooperation, rekomendasi seperti mutual legal assistance, extradition, dan bentuk kerjasama lainnya mendorong penegakan hukum lintas batas. KYCCDDE, DEDD, and risk-based approach. Know Your Customer KYC, KYC, adalah prosedur dasar untuk mengenal dan memverifikasi identitas pelanggan sebelum memulai hubungan bisnis. Hal ini mencakup verifikasi dokumen identitas seperti paspor atau KTP, pemeriksaan terhadap daftar sanksi, serta identifikasi pemilik manfaat beneficial owner. Tujuannya mencegah penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme dengan memastikan pelanggan sah dan bukan dari sumber yang mencurigakan. Customer Due Diligence CDD. CDD adalah bagian dari rangkaian KYC dengan fokus pada identifikasi dan penilaian risiko pelanggan. Ini mencakup verifikasi identitas, pemahaman hubungan bisnis, dan monitoring terhadap pola transaksi. Definisi mengidentifikasi dan memverifikasi pelanggan serta pemilik manfaat, memahami tujuan dan sifat hubungan bisnis, melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas transaksi. Contoh komponen CDD, mengidentifikasi dan memverifikasi pelanggan serta pemilik manfaat, memahami tujuan dan sifat hubungan bisnis, melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas transaksi. Perbedaan singkat, KIK CDD, proses KIK, cakupan utama verifikasi dan compliance dasar, dikhususkan untuk semua pelanggan. Proses CDD, cakupan utama identifikasi dan verifikasi lanjutan, dikhususkan untuk pelanggan low medium risk. Proses ED cakupan utama investigasi mendalam dan monitoring lanjutan dikhususkan untuk pelanggan high risk. Prinsip risk-based approach. Apa itu risk-based approach? Risk-based approach RBA adalah pendekatan compliance. AML yang menyesuaikan tingkat pengawasan dan tindakan mitigasi terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan secara kontekstual dan proporsional. Tujuannya adalah memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif fokus pada area risiko tinggi dan lebih ringkas untuk risiko rendah. Pertama, identifikasi dan penilaian risiko, risk identification and assessment. Kenali dan evaluasi risiko dari berbagai sisi. Profil pelanggan, lokasi geografis, jenis produk atau layanan, hingga saluran distribusi. Penilaian risiko ini menjadi fondasi bagi strategi mitigasi dan kebijakan yang akan diterapkan. Kedua, mitigasi risiko yang proporsional, proportionate risk mitigation. Tingkat tindakan disesuaikan dengan tingkat risiko, high risk, enhanced due diligence AD, dan pengawasan ketat, low risk, dapat menerapkan simplified due diligence, SD. Ketiga, monitoring berkelanjutan, ongoing monitoring and review. Risiko bisa berubah seiring waktu. Semua pelanggan, terutama yang berisiko tinggi, harus dimonitor secara terus-menerus. Peninjauan berkala memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif menghadapi perubahan. Keempat, pendekatan fleksibel and adaptive. Adaptive and flexible framework. Sistem compliance perlu fleksibel agar responsif terhadap perubahan regulasi dan emergent threats, seperti teknologi baru atau metode pencucian uang modern. Ringkasan dalam tabel, red flags, dan pelaporan SAR. Transaksi tidak biasa, unusual transaction patterns. Setoran atau penarikan besar yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Lonjakan aktivitas mendadak atau intensitas tinggi pada akun yang sebelumnya tidak aktif. Penggunaan angka transaksi bulat atau struktur yang mencurigakan, structuring atau smurfing, memecah jumlah besar menjadi beberapa transaksi kecil agar tidak terdeteksi atau dilaporkan. Asal dana tidak jelas. Nasabah tidak bisa menjelaskan atau tidak dapat memverifikasi sumber uangnya. Transfer ke atau dari wilayah berisiko tinggi. Transaksi ke negara dengan regulasi lemah, korupsi tinggi, atau jurisdiksi berisiko tinggi, struktur perusahaan kompleks atau tidak transparan, shell companies. Trust
atau struktur kepemilikan yang sulit dilacak digunakan untuk menyembunyikan pemilik sejati. Keenam, sikap nasabah mencurigakan, enggan menyediakan informasi atau dokumentasi, perubahan detail kontak tanpa alasan jelas. Ketujuh, produk atau sektor berisiko tinggi, transaksi dalam bidang seperti real estate, kripto, logam mulia, atau permainan yang tidak sesuai profil nasabah. Kedelapan, penggunaan uang tunai besar secara tidak wajar, setoran atau penarikan tunai dalam jumlah besar yang tidak konsisten dengan aktivitas bisnis nasabah. Kesembilan, perubahan pola transaksi secara drastis. Perubahan tiba-tiba dalam frekuensi, volume, atau jenis transaksi oleh akun sebelumnya stabil. Kesepuluh, pihak ketiga yang mencurigakan, transaksi melibatkan rekening atau entitas yang tidak berhubungan langsung dengan nasabah. Kesebelas, daftar sanksi, PEP, atau media negatif, nasabah atau entitas termasuk dalam daftar sanksi, merupakan PEP politically exposed person, atau mendapat liputan negatif media. Prosedur pelaporan ke PPATK. Pertama, siapa yang wajib melaporkan? Penyedia jasa keuangan, seperti bank, perusahaan pembiayaan, asuransi, perantara keuangan, e-wallet, koperasi simpan pinjam, dan pengiriman uang, penyedia barang dan atau jasa lain, seperti agen properti, dealer kendaraan bermotor, pedagang perhiasan atau logam mulia, dan balai lelang. Kedua, jenis laporan yang harus disampaikan. A. Transaksi keuangan mencurigakan, dilaporkan sesegera mungkin, maksimal 3 hari kerja, setelah diketahui adanya indikasi mencurigakan. B. Transaksi tunai besar. Transaksi tunai kumulatif 500 juta rupiah dalam 1 hari kerja wajib dilaporkan paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal transaksi. C. Transfer dana K atau dari luar negeri. Laporan juga wajib diajukan dalam batas waktu 14 hari kerja sejak transaksi sesuai undang-undang dan regulasi PPATK. Ketiga, media pelaporan. Aplikasi Gomel, penyedia jasa keuangan wajib menggunakan Perka PPATK nomor 1 tahun 2021 untuk pelaporan transaksi mencurigakan, tunai, dan transfer luar negeri melalui Gamel. Profesi tertentu seperti agen properti, pedagang perhiasan, notaris, dan lain-lain memiliki panduan khusus dalam Perka PPATK nomor 3 tahun 2021 untuk pelaporan melalui Gamel. Penyedia barang atau jasa lain mengikuti ketentuan dalam Perka PPATK nomor 2 tahun 2021 untuk mengajukan laporan melalui Gomel. Keempat, prosedur internal di lembaga pelapor. Identifikasi transaksi mencurigakan oleh petugas frontliner atau back office. Laporkan segera kepada unit kepatuhan atau atasan. Verifikasi dan analisis. Unit internal melakukan investigasi lanjut untuk menentukan kelayakan pelaporan. Penetapan. Jika memang mencurigakan, disampaikan melalui Gamel sesuai kategori pelapor. Penyedia jasa keuangan, profesi, atau penyedia barang atau jasa lain. Kelima, perlindungan dan kerahasiaan pelapor. Identitas pelapor dijamin rahasia oleh PPATK, tidak boleh dibocorkan dalam proses hukum. Pelapor diberikan perlindungan hukum dan tidak dapat dituntut atas pelaporan yang dilakukan secara baik dan benar. Budaya kepatuhan and internal controls. Pertama, penetapan nilai and code of conduct. Organisasi perlu memiliki kode etik atau standar perilaku tertulis yang jelas, mencakup nilai-nilai seperti integritas, transparansi, dan etika kerja. Ini menjadi acuan dalam setiap perilaku dan keputusan karyawan. Kedua, struktur organisasi dan akuntabilitas. Struktur perusahaan harus transparan dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Jabatan seperti AML Officer perlu independen, kompeten, dan memiliki sumber daya memadai untuk menjalankan tugasnya. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Memberikan pelatihan rutin terkait regulasi, kebijakan internal, dan praktik etis sangat vital. Ini memastikan semua karyawan memahami aturan dan mampu menerapkannya sehari-hari. Keempat, saluran pelaporan aman, whistleblowing. Organisasi harus menyediakan mekanisme pelaporan rahasia, seperti saluran untuk melaporkan pelanggaran
dengan jaminan perlindungan bagi pelapor. Ini mendorong transparansi dan deteksi dini potensi pelanggaran. Kelima, pengendalian internal dan monitoring berkelanjutan. Menjalankan monitoring dan pengendalian internal secara terus-menerus untuk mendeteksi penyimpangan dan memastikan kebijakan dijalankan dengan baik. Sistem ini memungkinkan perbaikan dini bila ditemukan kelemahan. Integrasi dengan budaya organisasi. Budaya kepatuhan merupakan bagian dari budaya organisasi yang lebih luas. Elemen seperti nilai-nilai inti, norma, simbol, gaya komunikasi, dan keteladanan pemimpin turut memengaruhi bagaimana nilai kepatuhan diinternalisasi dan dijalankan oleh seluruh tim. Three lines of defense. Apa itu model Three lines of defense? Model ini membagi tanggung jawab pengelolaan risiko dan kepatuhan ke dalam 3 lapisan independen untuk memastikan perlindungan yang efektif dan menyeluruh dalam organisasi. First line of defense, manajemen operasional terdiri dari manajemen dan staf lini depan yang menjalankan aktivitas sehari-hari. Tugas mereka meliputi identifikasi, penilaian risiko, dan penerapan kontrol internal secara langsung. Mereka adalah pihak yang membawa barang dalam mitigasi risiko sehari-hari. Second line of defense, fungsi risiko dan kepatuhan, meliputi tim kepatuhan, manajemen risiko, HATAR, teknologi, dan fungsi pendukung lainnya. Bertugas merancang kerangka kerja, kebijakan, prosedur, serta melakukan pengawasan dan pelatihan agar lini pertama beroperasi sesuai standar dan regulasi. Third line of defense, audit internal, merupakan pihak independen yang melakukan audit menyeluruh terhadap kerangka manajemen risiko, memberikan penilaian objektif kepada manajemen senior dan dewan direksi mengenai efektivitas lini pertama dan kedua. Contoh penerapan dalam konteks AML atau CFT. Lini pertama, frontliner, seperti staf penjualan, layanan pelanggan, dan petugas transaksi yang bertugas melakukan KYC, memonitor transaksi, dan mendeteksi tanda pencucian uang. Lini kedua, AML atau CFT Compliance Officer, dan tim kepatuhan yang menetapkan kebijakan, melakukan risk assessment, serta memberikan pelatihan dan dukungan strategis. Lini ketiga, internal audit yang memastikan kontrol dan kebijakan AML atau CFT diterapkan dengan efektif dan independen. Whistleblower System. Sistem whistleblower adalah mekanisme formal yang dirancang untuk memungkinkan individu seperti karyawan, kontraktor, atau pemasok melaporkan perilaku ilegal, fraud, korupsi, atau pelanggaran kode etik tanpa rasa takut akan pembalasan atau sanksi. Whistleblowers mendapatkan perlindungan undengan untuk menjaga identitas mereka dan mencegah represi atas pelaporan yang dilakukan secara baik. Pertama, kebijakan yang jelas dan komprehensif. Tentukan ruang lingkup pelaporan. Siapa saja yang boleh melapor pegawai, kontraktor, pemasok, dan jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan fraud, pelanggaran keselamatan, etika, dan lain-lain. Sertakan komitmen terhadap kerahasiaan dan anti-retaliasi. Kedua, saluran pelaporan yang aman dan aksesibel. Sediakan beberapa saluran, hotline, email khusus, portal daring, atau aplikasi mobile yang memungkinkan pelaporan anonim dan terjaga kerahasiaannya. 3. Penunjukan penanggung jawab yang independen. Tugaskan seorang manajer program whistleblower atau tim independen untuk menerima, menyelidiki, dan menindaklanjuti laporan. Keempat, proses investigasi yang adil dan transparan. Beri konfirmasi penerimaan laporan kepada pelapor. Lakukan penyelidikan objektif, adil, dan sesuai tenggat waktu. Informasikan kemajuan dan hasil sesuai kebijakan. Kelima, perlindungan dan dukungan untuk pelapor, jamin anonim, dan rahasia pelapor. Tegaskan larangan terhadap tindakan balasan. Berikan dukungan seperti konseling atau bantuan hukum jika diperlukan. Keenam, pelatihan dan sosialisasi rutin. Edukasi seluruh staf tentang hak dan prosedur whistleblowing, serta pentingnya budaya transparansi dan anti-retaliasi. Ketujuh, komitmen leadership dan GC pimpinan harus menjadi teladan tone at the top yang mendukung whistleblowing sebagai bagian dari budaya integritas. Kedelapan,
Review dan evaluasi sistem. Lakukan penilaian berkala untuk memastikan sistem selalu up-to-date dan efektif. Kumpulkan feedback dari pelapor dan pengguna sistem untuk perbaikan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu lihat di kolom deskripsi itu ada pertanyaan, gitu ya. Ada pertanyaan. Bentar, saya coba buka dulu. Nah, ya pertanyaannya seperti ini. Bentar. Sebelumnya perkenalkan, saya Adini Izzati, selaku Master of Ceremony pada seminar nasional ini yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Baik, sebelum saya membacakan susunan acara pada seminar nasional ini, kepada panitia demo untuk share link presensi terlebih dahulu. Dan kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link presensi. Kok jadi seminar nasional? Oke, ya. Lihat di sini gitu ya. Di Oke. Nah, di kolom deskripsi ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, apa saja indikator transaksi yang mencurigakan dalam kasus anti money laundering atau pencucian uang gitu ya. Nah, jadi teman-teman silakan di dalam kolom komentar dijawab jawabannya. Gitu ya. Kita berikan waktu 5 menit buat menjawab. Ini ada di materi tadi. Oke. Ya, silakan. Yuk, teman-teman silakan menjawab Bapak Ibu sekalian. Belum ada yang menjawab? Yuk, silakan.
apa aja sih yang jadi indikator utama transaksi yang mencurigakan itu gitu terkait dengan kasus pencucian uang ya. Di kolom komentar Bu Oktri di video kan tadi tuh ada kolom komentarnya tuh. Oke, sudah juga. Oke, sip. Ini Bu Oktri juga di chat ya. Baik, lengkap sekali. Orang keuangan detail ya. Oke, kita lihat komentarnya Bu Oktri. Pak Klik sudah. Bu Oktri. Oke. Eh, tapi Bu Oktri kok belum ada ya di video? Rani Widianti, Mbak Rani sudah. Oke. Bu Oktri belum muncul Bu Oktri di video komentarnya. Baru ada Mbak Rani sama Pak Klik Widodo. Tinggal Bu Oktri dan Pak Yusuf. Yuk, kita tunggu.
Gimana, Bu Oktri, Pak Yusuf? Sudah bisa? Oke, sudah 5 menit ya. Baik, buat Bu Oktri, Pak Yusuf nanti nyusul. Oke. Ya, tadi kita sudah mengulas ya video tentang basic anti money laundering, artinya dasar-dasar yang harus diketahui dari money laundering gitu, dari pencucian uang. Nah, eh, umumnya mekanisme money laundering itu ada 3 gitu ya. Yang pertama, ketika dia mau melakukan pencucian uang, dia pasti lakukan yang namanya placement terlebih dulu. Kemudian sesudah dia melakukan placement, dia akan melakukan layering, dan yang terakhir adalah integration gitu ya. Nah, boleh dibantu saya Pak Kelik, apa sih Pak yang dimaksud dengan placement Pak di dalam apa? Di dalam pencucian uang itu gitu Pak Kelik. Kalau seingat saya sih dari ulasan tadi, placement penempatan apa ya? Penempatan uang atau Hmm. usaha yang istilahnya apa ya? Penempatan dana pada usaha-usaha yang istilahnya yang hmm, kurang lebihnya sih Ya, dia apa ya? Oke. Penempatan dana atau usaha itu ditempatkan pada perusahaan-perusahaan yang istilahnya akan dijadikan sebagai apa ya, kedok lah, sebagai kedok usaha seperti itu. Oke, baik. Gambaran umumnya itu aja. Oke. Oke, ada yang Sepemahaman saya. menambahkan gagasan Pak Kelik terkait dengan placement? Bu Oktri, Mbak Rani, Pak Yusuf? Ya, Bu Oktri silakan. Yuk. Izin Pak, Ya. kalau dari dana placement Hmm. itu merupakan bagian dari dana ilegal yang dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Jadi seperti ini Pak, kayak misalnya kita setor uang ke bank, Oke. lalu seperti ada pembelian barang mewah yang tercatat juga, dan ada investasi dalam bentuk modal biasanya itu Pak, untuk awal dalam bisnis. Jadi kalau hal yang ini dia harus seperti kalau misalnya di eh, awal pekerjaan itu seperti kayak kontrak kerjasama MOU biasanya Pak. Nah, kasus nyatanya di Indonesia pernah ada nggak ya, Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan hal yang placement ini gitu, Pak, Bu? Pernah ngelihat nggak pengalaman Bapak Ibu sekalian? Kalau dalam kasus nyata yang seperti pembelian barang mewah biasanya ada sih Pak. Karena eh, ini yang lagi isu kalau misalnya para koruptor yang membeli barang mewah jadi eh, seperti kayak barang mewahnya ini jadi kayak seperti barang bukti dan bahan pertimbangan di mana ini yang mencurigakan bisa mengalirkan dana apalagi membeli barang Kalau mewah. seseorang, misal nih, yang kasus terbaru nih OTT dari Wamen kita ya, Wamen Nah, iya kita. Pak. Oke. Yang tahun 2016 awalnya hanya sekedar seorang sopir ojek online, gitu kan? Nah, tiba-tiba dia berkarir, karir dia di politik gitu. Terus tiba-tiba tingkat angka kekayaannya langsung melonjak tajam gitu ya. Nah, tapi kalau dibelikan dalam bentuk barang mewah seperti misalnya kayak motor Ducatinya gitu ya, dan motor-motor mewah lain yang dia beli gitu ya,
itu kan nampak banget gitu ya, dan itu bisa dengan apa eh, dengan mudahnya dilacak ya, dengan mudahnya dilacak. Ini Bapak beli ini apa namanya? Bapak beli ini kapan dan pakai dana apa gitu ya. Ini tuh kan bisa terlacak. Tapi yang bikin repot ketika bentuknya tadi seperti yang gitu. Bentuknya atau seperti Bu Oktri bilang tadi, bentuknya ketika dia mau menempatkan sebagai eh, modal awal untuk pendirian sebuah perusahaan gitu kan. Nah, itu yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar juga kasusnya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad yang tiba-tiba di era Presiden Jokowi tahu-tahu memiliki 32 32 perusahaan gitu ya. Nah, itu terindikasi bahwasanya terjadi proses penitipan atau eh, pejabat-pejabat yang melakukan proses pencucian uang gitu kan, waktu beritanya begitu ya gitu. Nah, yang kayak gitu tuh patut Pak Bu kita pelajari, dan terutama Bu Oktri ya, karena pegang tender gitu kan. Ketika misalnya Bu Oktri mau ini apa namanya menerima calon vendor gitu ya, atau calon eh, kontraktor gitu masuk gitu kan. Lalu itu sumber pendanaannya dan transaksinya itu harus jelas terlebih dulu gitu. Kalau perusahaannya Bu Oktri sudah melakukan yang namanya sistem manajemen anti penyuapan. Sama nih Pak Klik juga sama di Pertamina Hulu Mahakam gitu. Jadi akan dilakukan yang namanya audit buat pembuktian bahwasanya memang eh, dana dana yang dimiliki perusahaan itu dana bersih gitu ya, tidak tidak ada hal-hal yang mengandung ancaman pidana gitu. Jangan sampai kejadian ketika Anda berbisnis gitu. Ketika Anda berbisnis, ternyata rekan bisnis Anda itu melakukan proses transaksi sama Anda dengan melakukan proses pencucian uang kepada Anda terlibat menampung gitu ya. Nah, itu Anda juga akan kena gitu, Pak Bu. Makanya penting banget nih kita mengetahui hal-hal seperti itu, dan makanya eh, pernah lihat nggak ketika di bank Bapak Ibu sekalian mau setor tunai, terus tiba-tiba tuh ada di dalam apa kertas setor tunainya itu eh, dananya sumber dananya dari mana gitu. Pernah lihat nggak seperti itu? Nah, itu salah satu cara perbankan melakukan proses KYC tadi gitu ya. Oke, baik Bu Oktri, Pak Klik, terima kasih. Nah, sekarang tadi itu baru placement. Habis itu layering. Nah, coba Mbak Rani berbagi sama kita yang dimaksud dengan layering itu gimana ya? Buat layering itu atau pelapisan itu dananya itu dipindahin eh, melewati kayak serangkaian transaksi yang kompleks buat nyamarin uh, asal usulnya dana itu. Itu Mm-mm. kayak penggunaan di perusahaan cangkang gitu. Oke, perusahaan cangkang. Nanti ya kita kita ada tuh sesi sendiri tentang shell company atau perusahaan cangkang gitu. Thank you Mbak Rani. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi biasanya gini, misalnya nih Pak Klik owner perusahaannya Pak Klik deket sama Pak Klik gitu kan, udah join lah, udah CS lah gitu ya. Terus Pak Klik di ini, ih kita dapat nih, eh, saya dapat eh, saya dapat uang nih dari si A gitu. Berapa Pak? Nggak banyak sih, 300.
200T gitu. Oke, 200T. Nah, biar aman gimana ya? Oh, gampang, Pak. Dipecah aja. Kita bentuk eh, 10 perusahaan, tiap-tiap perusahaan itu masing-masing kita modalin. Ada yang 10T, ada yang 5T, ada yang 15T gitu. Nah, dibagi-bagi gitu. Nah, proses eh, proses pembagian-pembagian tadi, that's what we call layering gitu ya. Nah, jadi supaya memasukkan duit yang tadinya asal muasalnya adalah ilegal atau haram, nanti ketika sudah beralih gitu ya ke proses layering, itu akan memasuki tahap uang yang bersih gitu. Oke? Ya, terima kasih Mbak Rani. Nah, sekarang nih Pak Yusuf nih, yuk Pak Yusuf, apa yang dimaksud dengan integration Pak Yusuf? Karena Pak Yusuf kan apa namanya mix sama layar apa videonya, kameranya nggak bisa ya. Nah, coba boleh diketik aja Pak Yusuf. Apa yang menggunakan bahasa Anda sendiri ya? Apa yang dimaksud dengan integration atau integrasi? Oke, eh, Pak Yusuf belum berespon juga. Baik. Nah, ada yang mau bantu? Mungkin Pak Klik, Mbak Rani, Bu Oktri, silakan. Pak Klik dulu deh, yuk Pak Klik. Yang dimaksud dengan integrasi apa ya Pak Klik? Ya, misalnya dana-dana tadi yang sudah melalui proses placement, proses layering, terus kemudian setelah itu dana yang sudah bersih tadi, istilahnya hasil dari perusahaan-perusahaan atau dari bisnis itu kan menjadi bersih akhirnya. Ya, udah dicuci ya. Ya, udah dicuci. Jadi itu sudah menjadi sepertinya dana yang sudah legal dan itu Oke. akan dipakai untuk bisnis-bisnis atau untuk ya pembelian properti atau untuk bikin perusahaan yang istilahnya jadi legal karena Ya. dana tadi sudah memang sudah bersih jadinya. Kadang-kadang yang jadi pertanyaan kita dari awal tadi kan eh, di 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 apa money laundering ini itu biasanya kan dananya memang dana ini Pak ya, dana cash ya. Biasanya Ya. dana cash gitu ya. Jarang sekali ada dana transferan gitu, karena mudah Hmm. dilacak. Tapi Ya, kan karena cash semua. kalau transferan kan akan kelacak ya. Oke. Iya, nggak akan terlacak karena cash. Hmm. Nah, di situ memang banyak sih kasus-kasus seperti bikin perusahaan baru, dititipkan ke saudara dan sebagainya. Mm-mm. Jadi di situ akan ini ya apa pembersihan dana itu di integrasinya itu kan jadi nanti akan akan lebih sulit untuk dilacak karena memang sudah bersih gitu. Dianggap sudah bersih dalamnya. Kita makanya Oke. ya disitulah misalnya di situ ya dana yang sudah dibersihkan ini ya kalau kita yang terlibat di yang sudah bersih ini setelah integrasi itu ya kita nggak tahu dana ini Oke. asal mulanya dari mana. Hmm. Karena kita khawatir kan kita jadi nanti terlibat, Pak. Ya, Kalau tapi kita sampai kalau Pak Klik sebagai, misal nih, Pak Klik sebagai direktur utama sebuah PT yang investornya Bapak ternyata itu adalah uang hasil money laundry nih, ya Pak. ya Langkah apa yang harus Bapak lakukan ketika Bapak menerima uang dari investor tersebut? ya ya kita tentunya akan melihat istilahnya pertama melihat dari profil dari investornya. Oke. Profil dari investornya seperti apa sih mereka,
Terus Hmm. kemudian ya paling tidak kita kan harus tahu juga nih Pak latar belakang dari investor kita. Hmm. Terus kemudian ya kalau di dunia bisnis tentu kita tahu nih, kita pasti melihat dia dapat investasi atau dapat dana dari mana. Kita Hmm. pasti akan melihat ke arah sana. Oh. Apakah itu nanti menjadi problem di perusahaan kita Hmm. atau itu akan menjadi aman dari sisi kita setelah kita gunakan. Oke. Nah, untuk nih ada Pak kejadian di salah satu eh, BUMN karya, ya. Saya nggak sebut namanya, saya sebutnya cuma BUMN karya aja. Kan kalau karya-karya kan ada banyak ya, di karya, Ya, utama karya dan kawan-kawannya. Nah, kebetulan eh, itu terjadi tuh Pak yang namanya proses apa pencucian uang gitu. Nah, habis ya, dari situ orang tersebut melakukan proses pembayaran kepada perusahaan X gitu. Nah, karena si perusahaan X ini tidak eh, atau nggak tahu ya yang harus dia lakukan itu apa dan bagaimana, nggak ada nih sistem yang namanya KYC gitu ya. Nah, dia ya. sih terima-terima aja tuh Pak gitu, Hmm. terima-terima aja dan akhirnya ketika si dirut dirut karya 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 BUMN karya tadi ketangkep Pak, Ya, ketangkep otomatis dia pun juga ketangkep gitu karena dianggap menampung nih gitu kan, ya, menampung uangnya gitu. Nah, terus pertanyaannya gini dong, supaya kita nggak kejadian kayak gitu, apa yang harus kita lakukan kan gitu ya. ya, betul Pak. Nah, apa tuh yang harus dilakukan sebagai langkah preventif, terutama Bu Oktri nih yang kata urusan keuangan. Harus gimana sih perusahaan saya biar biar nanti kebayang nggak kalau ternyata ketangkep, direktur utamanya ketangkep, itu perusahaannya jadi akhirnya tuh terseok-seok. Ini orang itu sudah 6 bulan nih Pak mendekam di penjara, perusahaannya mati suri karena si ownernya tadi masuk buih gitu ya. Nah kan akhirnya nasib pekerjanya gitu, ya hidup segan mati tak mau ya. Dia kerja tapi nggak gaji nggak keluar gitu kan karena ownernya ada di bui gitu Pak. Nah itu gimana? Kita harus menangani kasus itu gitu. Nah, Bu Oktri gimana tuh? Coba Bu Oktri deh, pandangan Bu Oktri sebagai orang keuangan. Yuk, silakan. Halo Bu Oktri. Oke. Nampaknya Bu Oktri juga masih kena gangguan nih. Oke. Em, Rani, Berarti kita harus ini Pak ya, kita apa? harus punya ini ya, apa ya, prosedur ya. Betul, Karena kita Pak. harus punya benar-benar prosedur untuk penerimaan investasi Betul. yang mungkin Bukan akan cuma investasi, Pak. melibatkan, Ketika ya, ketika Bapak juga menerima vendor baru atau kontraktor baru nih, ya, Pak. Sumber dananya ya, kan harus dilacak. Kalau ya Bapak betul sudah Pak. siap. Hmm. Yang namanya proses due diligence. Tahu ya, Pak? Eh, Baru tahu ini Pak. Oh, baru Baru tahu ya. baru Ya, ini. Makanya ya, yang namanya kita proses due diligence. Jadi ya. kita harus tahu dulu nih si kontraktor kita atau si vendor kita gitu, Hmm. layak enggaknya gitu. Sampai due diligence-nya sampai terkait dengan kepemilikan dana tadi. Jangan sampai nanti project yang akan kita jalankan bareng sama dia ternyata itu adalah uang bermasalah dan akhirnya malah project kita terhambat cuma gara-gara keuangan mereka bermasalah. Gitu, Pak. Eh, Pak Klik. Dapat ya mindsetnya ya. Ya, mindsetnya. Jadi kalau Oke. mindset saya sih memang kita semua perlu punya semacam prosedur, Mm-mm. prosedur audit vendor, prosedur investasi,
prosedur audit segala macam yang kita butuhkan untuk istilahnya mengaudit ya. Kalau vendor kita audit nih vendor seperti apa dia, keuangannya, workmanship-nya dan segala macamnya, Ya, betul. latar belakangnya. Terus kemudian kalau kita nerima investasi juga sama, sesuai dengan ini ya. Kita harus mengenal investor kita, Ya, misalnya sumber dananya dari mana, kita auditnya seperti apa. betul. Jadi mungkin yang memang kita tekankan di sini adalah audit yang memang berbasis di ini ya, anti money laundering, anti Ya, penyuapan, dan mungkin fraud ya. ya, betul, Pak. Nah, Jadi mungkin itu yang perlu kita. betul. Tadi Pak Klik di dalam video tadi sudah disebutkan sebetulnya ada istilah yang namanya SAR dan CTR, gitu. Ah, ya. Oke, kalau tadi note gitu ya. SAR itu apa sih SAR itu? SAR itu adalah Suspicious Activity Report. Jadi ketika nih kita eh, mengetahui bahwasanya ada dari eh, si calon vendor kita yang biasanya transaksi dia tidak tidak apa namanya tidak sampai misalnya transaksi dia cuma ratusan juta gitu ya. Nah sekarang tiba-tiba eh, ratusan miliar gitu kan. Dan itu terjadi udah beberapa hari. Nah itu wajib tuh Pak kita suspek dia gitu. Makanya tadi pertanyaannya di deskripsi kan ciri-ciri transaksi mencurigakan. Nah, itu jenis mencurigakan gitu ya. Nah, itu kita buru-buru lapor gitu, buru-buru lapor sebagai rekanan. Nah, perlunya di kan di apa tadi udah dijelasin ada yang wajib ya untuk AML OJK gitu. Nah, itu termasuk perusahaan-perusahaan konstruksi, Pak, gitu. Kayak migas kan juga ada construction-nya juga ya gitu. Nah, itu juga sama. Itu juga harus melakukan gua ML tadi gitu. Ya, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Oke. itu salah satu contoh bagaimana cara kita memprevent, artinya melakukan proses risk based terlebih dulu ya. Risk based approach-nya gitu. Sebelum melakukan proses kerjasama atau investasi gitu ya. Nah, menerima uang investasi gitu sebagai suntikan dana baru dari perusahaan kita gitu. Nah, seperti itu. Itu eh, harus dilakukan yang namanya due diligence study gitu. Oke. Baik. Eh nih ada indikator sebentar. Iya, Bu jaringannya tadi ya. Biasanya jika itu, ini saya bacain ya pendapatnya Bu ya. Biasanya jika hal itu terjadi, perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dengan tata kelola baik atau good corporate governance, GCG gitu ya. Perusahaan tetap berjalan karena sudah ada struktur manajemen, dewan direksi, SOP, dan delegasi wewenang tanpa tata kelola yang jelas atau owner dependent. Jika semua keputusan bergantung pada owner, maka perusahaan sangat rentan terhenti dikarenakan itu ada delegasi atau kuasa yang jelas dan dipercaya gitu. Itu pendapat Bu Oktri tadi terkait dengan pertanyaan tadi gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Ada pertanyaankah terkait basic anti money laundering ini? Gitu ya. Saya persilahkan Bapak Ibu bertanya. Kalau nggak bisa on mic, bisa apa namanya lewat chat. Gini Pak, bisa nanya sedikit nih. Hmm. Kalau kita udah tahu nih ada semacam investor ya mau mengasih investasi ke kita dalam jumlah yang besar. Hmm. Terus kemudian kita kan nggak berani nih ngambil keputusan bener nggak nih dananya legal atau ilegal. Ya. Apakah kita itu gimana ya mencari informasi tentang istilahnya apa ya
tentang perusahaan atau tentang investor kita ke PPATK atau ke Badan Keuangan atau ke BI itu bisa nggak Pak kita em, minta informasi Mm-mm. atau mungkin kita harus bikin laporan atau semacam gimana Pak? Oke, kalau ini awalnya eh, Bapak nggak tahu ya orang itu Ya, apakah dananya dana dana hasil dari pencucian uang atau tidak, kan gitu ya? ya, ya Itu betul Pak. langkahnya saya harus gimana dulu, kan gitu ya Pak? Iya, Oke, nah di situ ada yang namanya proses due diligence tadi yang saya tadi bilang. oke. Bapak lakukan proses due diligence, di mana due diligence itu ada proses yang namanya checking dan nanti si eh, si investor tadi itu kita akan mintakan surat pernyataan bahwasanya dana yang dia dia apa dia berikan kepada proses investasi proyek kita itu merupakan dana yang tidak bermasalah gitu. Ya. Jadi ketika nanti ada terjadi sangkut paut kaitannya dengan tindakan hukum gitu, maka perusahaan kita tidak akan terkena Pak dampaknya gitu karena sudah ada proses due diligence tadi di dalam proses pembuktian kita melakukan hal tersebut untuk memprevent terjadinya proses pencucian uang gitu Pak. Seandainya pun benar itu adalah hasil dari pencucian uang, jadi kita bukan sebagai penadah gitu. Gitu Pak. Oke Pak. Ah, Oke, gitu. oke, Oke. oke, terima kasih Pak. Baik. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Oke, nah kalau nggak ada, berarti sudah ya tentang basic anti money laundering ini kita cukupkan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau apa mendapatkan sertifikatnya, silahkan dilengkapi syarat bukti relevan di KUK-nya, lalu dikirimkan ke grup ya. Boleh berupa Google Drive ataupun eh, apa langsung filenya gitu ya. Silahkan gitu. Nah, nanti untuk sertifikatnya kita kirimkan ketika Bapak Ibu sudah melampirkan bukti relevansinya tadi, gitu ya, di KUK-nya. Oke, baik, saya kembalikan ke Ibu Dia sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Faris sebagai narasumber kita hari ini ya. Em, Tadi juga udah ada sesi tanya jawab segala macam, jadinya memang sudah selesai pelatihan ini ya Pak Faris ya. Yang tadi sudah dijelaskan dengan Pak Faris untuk mendapatkan sertifikatnya bisa diikuti langsung sesuai arahan Pak Faris yang tadi. Sekarang saya tutup. Terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti pelatihan ini. Semoga pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua dalam mencegah dan melaporkan money laundering ya. Jangan ragu untuk menghubungi Pak Faris di PT Jabar Mitra Utama. Kalau misalnya memang masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau memerlukan bantuan lebih lanjut, mungkin ya Pak Faris ya, bisa hubungi langsung ke Pak Faris. Baik, saya tutup. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih semuanya. wabarakatuh. Pak, Terima terima kasih kasih Pak Faris. semuanya. Terima kasih.